para hadirin yang Selamat datang dan selamat bergabung di webinar kami dengan judul Ada Apa Dengan Keluarga. Sebelum memasuki bincang-bincang kita kali ini, teman-teman kami minta untuk mengisi link atau scan barcode untuk kehadiran yang telah kami siapkan. sembari menunggu teman-teman semua mengisi link kehadiran, kita telah kedatangan 4 narasumber kece-kece yang akan membantu kita memahami materi kali ini. Kira-kira ada siapa aja ya? Ngomong-ngomong nih, sebelum kita maju lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu nih dengan narasumber hebat kita ini. Iya, kan kita berdua belum kenalan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya, biar sayang. Saya Silvia Teresa Siotang dan teman Saya Dia Retno Kusuma Stuti. Nah, sekarang kita langsung aja nih perkenalan dengan narasumber kita yang kece-kece nih. Kepada narasumber, waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Vinta Clara Angelina Gia. Salam kenal. Terima kasih moderator yang kece. Halo semuanya, perkenalkan saya Marcela Dominica Haraparera. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yosef Marius Tianto, salam kenal. Oke guys, perkenalkan juga nama saya Simplicius Kora. Ya, salam kenal semuanya. Oke, kita udah berkenalan nih dengan keempat narasumber kita yang kece-kece. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, maka marilah kita mengawal kegiatan ini pada hari ini dengan doa. Kepada Bruder Simplicius Kora, dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, Romo, Bruder, Frater, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas rahmat kehidupan dan kesempatan yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan dalam kegiatan kami pada hari ini, sehingga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah jaringan kami juga ya Tuhan, semoga tetap baik dan apa yang kami sharingkan bersama dalam kegiatan kami hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bruder Simply karena telah memimpin acara kita ini dengan doa. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas putar film Layangan Putus dan Keluarga Cemara. Nah, kira-kira narasumber kita pada tahu nggak ya tentang film yang lagi viral-viral ini? Tentang apa ya kira-kira? Nah, salah satu dari kita pasti ada juga nih yang belum nonton kan? Nah, mending kita langsung saksikan bersama aja yuk cuplikan dari Layangan Putus berikut ini.
Nah, teman-teman semua, tadi kita udah sama-sama nonton nih cuplikan dari film Layangan Putus. Sekarang kita langsung tanya aja nih ke narasumber kita yang satu ini. Sela, gimana sih menurut kamu? Udah pernah nonton belum nih film Layangan Putus? Aduh, tentu saja sudah teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman tadi pas nonton? Seru banget pasti kan ceritanya. Nah, film Layangan Putus ini adalah film yang mengisahkan mengenai keluarga. Nah, tapi ada konfliknya nih teman-teman. Konfliknya tentang perselingkuhan. Wah, seru banget. Dari trailer aja udah mulai ngasih gambaran ke kita gimana nih filmnya. Keren sih filmnya sih, moderator. Pokoknya hebat lah filmnya. Pokoknya ada nilai pelajaran yang bisa kita dapat di film tersebut, nilai keluarganya seperti itu. Wah, menarik ya filmnya. Oh iya, sebelumnya teman-teman mau minta maaf nih kalau suaranya nggak kedengaran. Tadi ternyata ada kesalahan teknis. Oh iya, teman-teman di rumah gimana? Kalian udah pada nonton belum filmnya? Kayaknya kita harus ngetes sih. Kira-kira yang udah nonton pada tahu gak ya tokoh-tokoh yang ada dalam film tersebut? Oh iya, terlepas dari film ini, ada loh sangkut pautnya dengan peranan BK yang membahas seputar keluarga. Nah, bener banget nih. Soalnya dalam dunia BK sendiri ada berbagai jenis layanan. Nah, salah satunya ini adalah layanan konseling keluarga. Nah, coba nih teman-teman, tulis jawaban kalian di kolom chat, kira-kira siapa aja sih pemeran dalam film Layangan Putus ini? Oke, sembari menunggu teman-teman menjawab di kolom chat, kita tanyakan langsung nih ke narasumber. Kira-kira udah ada yang ngechat belum ya di kolom chat? Wah, ada yang belum nonton nih, Sel. Oh, ternyata belum ada yang nonton. Nggak apa-apa, nanti bisa kita tonton bareng-bareng. Nah, dan kayaknya juga ada teman-teman yang malu nih dijawab di kolom chat. Kita langsung tanya aja ya sama narasumber kita selanjutnya. Gimana nih tanggapan dari Yosef? Betul banget jawaban. Oh, nggak apa-apa yang belum nonton. Kita masuk ke pembahasan aja yuk. Silahkan pembahasannya. Nah, karena emang banyak banget yang dari kita belum nonton nih, jadi kita langsung aja nih tanya ke narasumber kita seperti apa sih karakter dari tokoh-tokoh dalam film tersebut. Nah, kita akan membahas karakter setiap tokoh Layangan Putus. Yang pertama, ada Kinan yang memiliki karakter penyayang dan memiliki sifat keibuan. Ia sayang kepada keluarganya walaupun ia dalam keadaan hamil. Ia mulai mencurigai suaminya ketika gerak-gerik suaminya sudah mulai tidak beres. Jangan salah, insting seorang istri tidak pernah salah. Yang kedua yaitu ada Aris yang berperan sebagai suami Kinan. Aris merupakan sosok yang baik bagi anaknya, tetapi tidak baik menjadi sosok seorang suami. Mengapa demikian, teman-teman? Karena Aris
telah berselingkuh kepada seorang gadis cantik, wanita cantik. Padahal istrinya sedang hamil tua. Wanita cantik itu siapa sih? Nah, ia itu bernama Lydia yang berperan sebagai selingkuhan dari Aris. Ia memiliki wajah yang cantik dan rupawan. Siapa sih teman-teman siapa sih laki-laki yang tidak tertarik kepada wanita cantik ini? So pasti semua tertarik dong. Oh my god, itu wanita cantik, gue tertarik. Pasti dong, itu semua laki-laki. Tapi seharusnya Lydia harus mengingat bahwa Aris itu telah berkeluarga. Ia telah tahu, tetapi ia tidak peduli. Dan yang terakhir yaitu ada Raya yang berperan sebagai anak dari Kinan dan Aris. Raya sosok anak yang ceria, ramah, sayang kepada orang tuanya. Tetapi ia mulai membenci sang ayah ketika ibunya jatuh saat mengambil telepon. Tetapi ibunya menjelaskan kepada Raya bahwa ayahnya itu sedang ada klien dan Raya mulai kembali percaya kepada ayahnya dan sayang kembali kepada ayahnya. Oke teman-teman, sekian karakter setiap tokoh layangan putus. Saya kembalikan kepada moderator kece kita. Wah, terima kasih Vinta penjelasannya. Makin seru ya pembahasan kita hari ini. Nah, kebetulan narasumber kita ini kan anak BK semua nih. Langsung kita tanyakan aja nih, apa sih kaitannya antara film Layangan Putus ini dengan bimbingan dan konseling kepada Brother Simply? Bisa dijelaskan? Oke, makasih moderator. Nah, kayaknya pertanyaan yang sangat bagus nih teman-teman untuk kita belajar bersama. Jadi gini teman-teman, jadi hubungan antara film tadi dengan dunia BK ya, itu adalah yang pertama-tama kita lihat di sana ada permasalahan dan juga yang dialami oleh setiap individu. Sana adalah pribadi sang tokoh itu sendiri dan juga secara kelompok yang dialami oleh dalam hal ini keluarga ya. Nah, intinya gini teman-teman, permasalahan dalam keluarga itu tidak terlepas dari dunia bimbingan dan konseling. Ya, mungkin masyarakat luas ya itu beranggapan bahwa tidak ada yang bisa membantu mereka. Sama seperti juga kayak saya sendiri ya. Sebelum masuk di dunia BK, belajar tentang BK, itu saya berpikir bahwa permasalahan yang saya hadapi itu oke-oke saja, biasa-biasa saja. Ya. Tetapi sebenarnya itu anggapan saya yang keliru ya. Sekarang saya baru tahu, sadar juga bahwa ternyata ada ahlinya ya yang menangani permasalahan itu. Ya, misalnya permasalahan saya misalnya dalam belajar misalnya ya. Ternyata ketika saya mengalami permasalahan itu ada guru BK yang ahlinya di sana, teman-teman. Nah, sama juga di film ini ada permasalahan tentang keluarga. Kalau kita berbicara tentang dunia BK, itu ada bidang yang spesifik, yang ahli di bagian itu. Itu bidangnya adalah marriage and family therapy. Itu bahasa Inggrisnya. Mungkin bahasa Indonesianya teman-teman pasti sudah tahu ya. Jago-jago bahasa Inggris semua. Itu jadi ada ahlinya teman-teman ya. Intinya pembahasan kita kali ini bukan mengorek-ngorek tentang permasalahan yang lebih dalam tentang keluarga, tetapi bagaimana kita melihat permasalahan yang dihadapi oleh setiap pribadi, ya, dengan kita kaitkan dengan dunia bimbingan dan konseling, teman-teman. Jadi jangan takut, pokoknya jangan takut kalau seandainya teman-teman mungkin punya pandangan atau punya pemikiran kayak seperti saya tadi, takut ya seperti itu, tenang saja. Teman-teman ada temannya, ada konselor, ada pembimbing yang lulusan dari dunia BK yang dijamin keahliannya untuk membantu teman-teman. Jadi kira-kira itu teman-teman. Hubungannya ya, kaitannya antara film tadi dengan dunia bimbingan dan konseling. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih nih Bruder, keren banget ya. Emang anak BK tuh keren-keren ya. Nah,
Aku bantu simpulin ya. Jadi intinya adalah permasalahan dalam keluarga tidak terlepas dari dunia bimbingan dan konseling. Di dalam dunia BK, ada juga ahli yang menangani atau mempunyai spesifikasi di dalam bidangnya masing-masing. Nah, dalam kasus ini, bidangnya disebut marriage and family therapy. Jadi intinya ada seseorang konselor atau pembimbing dari lulusan bimbingan dan konseling yang akan membantu kita semua nih teman-teman. Nah, karena mungkin teman-teman masih ngantuk ya karena udah jam siang nih. Gimana kalau biar fresh kita main game nih? Soalnya jam-jam rawan ngantuk ya dia ya. Iya bener banget nih Sil. Jadi biar kita semangat nih, kita lanjut game dulu nih. Gimana teman-teman? Oke, teman-teman. Game kita pada hari ini yaitu game tebak gambar. Ini pasti udah nggak asing lagi ya di depan teman-teman game kita ini. Jadi, mari kita mulai. Nah, sebelum mulai, aku mau bacain aturan bermainnya dulu nih. Yang pertama, setiap peserta akan berkesempatan menebak judul film dengan clue yang ada pada layar. Untuk menebak, peserta diwajibkan untuk open mic dan open kamera dan menyebutkan nama. Ketiga, setelah moderator menyebutkan nama pemain, baru diizinkan untuk menjawab. Dan pemain yang menjawab dengan benar akan mendapatkan 1 poin. Pemain yang mengumpulkan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah. Wah, ternyata gamenya ada hadiahnya nih, Sil. Wah, menarik tuh. Hadiahnya apa ya, Di? Kira-kira? Wah, lumayan lah bisa buat beli makan siang, ya nggak? Lumayan ya. Kalau mau dapat hadiahnya berarti harus ikut gamenya dong ya, Di? Wah, bener banget dong. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya kita kasih contoh dulu nggak sih gimana cara mainnya? Oh iya, oke. Boleh. Kasih contoh dulu aja ya, Di. Iya nih, buat teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ini kira-kira tuh judul apa ya? Judul film apa nih? 2 garis biru, Kak. Wah, bener nggak ya 2 garis biru? Coba nih kita lihat jawabannya. Wah, benar. Banget. Tapi berhubung ini masih contoh dan belum mulai, jadi gimana, Di? Nggak dihitung. Oke. Poinnya belum dapet nih. Oke, kita pemanasan dulu ini ya. Ya, sekali lagi aku ingetin ya buat teman-teman, sebelum menjawab, kalian harus open mic dan open kamera dulu. Dan menyebutkan nama. Setelah itu, setelah moderator menyebutkan nama kalian, baru kalian diizinkan untuk menjawab ya. Oke, Di. Mulai langsung aja nih. Yuk, Gamenya mulai. ya. Kira-kira apa nih soalnya? Wah, nih. Yang ada apa nih? Ada Anastasia, udah raise hand tuh, Di. Wah, boleh nih Natasha, bisa open kameranya. Oke, jangan lupa on mic juga. Keluarga Cemara bukan, Kak? Masa sih? Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak, Di? Bener dong. Bener nggak ya? Emangnya iya. Yaudah deh, kita lihat jawabannya deh. Wih, bener banget jawabannya. Keren nih, pasti Kak Natasha udah nonton nih filmnya. Mantap, keren ya. Jangan panitia, jangan lupa dicatat namanya. Iya nih, Kak Natasha dapat 1 poin. Oke, selanjutnya. Nah, nih, ada apa nih? Ada burung. Terus ada kotak. Nih, tadi aku lihat ada Feby. Ya. Iya. Iya, yang duluan. Boleh nih. Coba nyalain kamera. Aku izin pakai 2 device. Aku udah di sini kok. Oh iya. Aku udah open cam. Oke, jadi jawabannya aku nggak tahu kalau benar bird box.
Yakin nih? Yakin gak nih sama jawabannya? Yakin deh. Yakin gak nih? Kok ya masih ragu-ragu gitu ya? Yakin. Oke, karena ada yakin, kita buka aja Coba nih, jawabannya. kita buka nih, jawabannya apa nih? Bener banget. Kamu udah nonton ya filmnya ya? Nggak nonton sih. Tebak doang tadi. Oh, nebak. Tebakannya bener loh ya. Ya, Oke. kita langsung nih ke soal Soal berikutnya. berikutnya. Pada keren-kerennya, Di. Wah, nih apa nih? Ini kayak Ada gambar nonton nggak sih? balon. Balon warna-warni sama bangunan. Ini Nah, apa nih? ada Kak Feby lagi nih, Raisen. Oke, kayaknya aku tahu jawaban ini. Apa tuh, Kak? Up jawabnya. Yakin? Yakin karena aku kartun kesukaanku. Wah, Oke, baiklah. coba nih kita lihat, geser sedikit jawabannya apa nih? Up. Wah, keren bener ya. Keren banget bisa Iya. nebak. Kesukaannya kartun. Iya. Kita lanjut nih, teman-teman, ke soal berikutnya. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih? Ayo boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, judul apa nih? Ini ada gambar Tren tubusan. Oke, tar dulu nih. Dulu nih, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kan tadi kita udah ngejelasin peraturannya, sebut nama dulu, baru jawab. Jadi gimana nih, Di? Ini ada nih yang Raisen. Tadi ada Siapa yang duluan, Di? duluan. Ada tadi aku lihat itu ada Michelle. Oh, ada Michelle. Michelle, boleh open text? Tren tubusan. Oh my. Yakin nih tren tubusan. Tahu tren tubusannya dari mana nih? Kereta tebusan. Coba nih kita lihat nih jawabannya. Benar nggak sih tren tubusan? Bener gak ya? Wih, bener banget. Iya bener nih. Berarti udah nonton ya kamu filmnya? Lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya. Nah, apa nih? Ada Febia Raisen lagi nih. Oke. Ini kayaknya ada bukunya juga deh. Surat Apa tuh? small kecil tuh berarti itu surat kecil untuk Tuhan. Coba bisa dijelasin nggak kenapa bisa surat kecil untuk Tuhan nih? Iya. Oh, itu. Filmnya aku belum lihat sih, Kak. Iya. Filmnya aku belum lihat. Tapi kamu bisa jelasin nggak kenapa kamu bisa nebak surat kecil untuk Tuhan? Jadi gini, kan ini surat yang sebelahnya kan. Terus small itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya kecil kan. Terus tambah tuh berarti ke. Terus ini tadi aku bayangin raja. Cuman aku kepikiran sama satu ini buku yang pernah aku lihat sedikit. Jadi aku pikir ini Tuhan bukan raja. Jadi ya aku tak mungkin. Entah kalau benar sih. Oke. Coba ya kira-kira bener nggak nih tebakan dari Kak Feby nih? Coba kita intip sedikit jawabannya nih. Ya Bener dia. Tebakannya bener lagi emang nih. Kak Feby jago banget kalau soal nebak-nebakan. Ayo Kak Feby dan lain-lain semangat biar dapat hadiahnya. Kira-kira masih ada lagi nggak nih soalnya? Ada deh. Ada dia.
Nah, Nah, gambar kupu-kupu ayo sama nih. Ada nggak yang bisa nebak nih? pose tapi E-nya dicoret. Itu maksudnya apa ya dia ya? Aduh, apa nih? Siapa duluan nih? Tadi yang raise hand dia. Nah, kasih kesempatan buat yang lain juga kali ya, Kak. Oh iya, Tadi boleh. aku lihat ada Arnold nih. Iya, untuk Kak Arnold Yanuar boleh open cam dan open mic. Butterfly effect. Wah, bener nggak nih jawabannya? Baru dengar nama filmnya ya, Di? Emang ada ya? Nggak tahu deh, Di. Ada apa enggak ya? Bener nggak nih kira-kira? Ada yang mau jawab lagi? Dikasih kesempatan nih. Iya nih. Nah, banyak nih yang raise hand. Aku, Kak. Oh, oke. Siapa nih? Anastasia? Jawabannya? Mariposa. Bener nggak ya? Bisa. Bener nggak ya? Kita lihat jawabannya. Wih, benar. Mariposa. Sama. Masih ada lagi nggak nih? Boleh di next? Nah, Aku, ini Kak. apa? Keren banget nih. Apa nih? Aku. Tadi aku Aku, Kak. dengar Aku, suaranya Kak. Dwi duluan nih. Ya, Dwi, silakan ditebak. Boleh open cam dan Layangan open mic. putus, Kak. Kayaknya ini film yang lagi viral ini ya. Iya, Layangan putus, Kak. Wah, bener nggak ya? benar gak ya? Kenapa nih kok bisa jawab layangan putus? Alasannya apa? Karena ada filmnya tuh, Kak. Karena tadi udah dibahas ya. Coba kita lihat jawabannya benar nggak nih? Coba gimana? Wah, benar. Dapat 1 poin, Dwi. Nah. Coba kita lanjut. Luar biasa banget nih ya teman-teman yang ikut bermain dalam game yang tadi. Nah, kayaknya teman-teman juga udah semangat lagi. Jadi kalau gitu kita lanjut aja nih bincang-bincang asyik kita. Ra, gimana nih bincang-bincang kita selanjutnya itu tentang apa ya? Wah, gila sih ini semangat teman-temannya membara banget sih, Di. Salut. Iya, udah semangat lagi nih mau lanjut bincang-bincangnya. Oke, jadi kita lanjut aja ya, Di. Boleh dong. Jadi bincang-bincang asyik kita selanjutnya adalah kita akan bedah lagi nih film berikutnya, Di. Wah, apa tuh? Kepo ya? Mau Iya, tahu aku kepo aja tahu banget nih dia. Aduh, aku udah penasaran banget nih, pengen tahu nih. Oke, karena dia dan teman-teman pasti udah penasaran, jadi film berikut yang ingin kita bedah adalah Keluarga Cemara. Wah, makin asik ya pembahasan kita kali ini. Film Keluarga Cemara itu tentang pohon cemara bukan sih? Enggak dong, masa yang diceritain pohonnya aja. Setahu aku nih, yang pasti ceritanya tentang manusia deh pokoknya. Tapi kurang tahu sih, mendingan kita tanyain aja nih sama teman-teman yang ada di Zoom ini. Kira-kira pada tahu gak ya film Keluarga Cemara ini? Iya nih, coba siapa tahu teman-teman udah nonton, bisa ceritain kita gimana sih film pohon cemara itu tentang apa? Tentang keluarga, Kak. Wah, tentang keluarga nih. Ada yang jawab. Oke, selain tentang keluarga, tentang apa lagi ya kira-kira? Kehidupan di keluarganya, Kak, yang jatuh bangun, tapi tetap bersama. Anjay. Keren jawabannya, keren. Jawaban dari teman-teman kayaknya ini udah pada nonton. Jadi karena yang jawab juga lumayan, kita tonton ulang nih cuplikannya, Kak. Iya, benar. Oh iya, benar banget sih ini semua jawabannya. Nah, karena teman-teman udah udah memberikan jawaban yang keren, tapi bakal lebih seru lagi kalau misalnya kita tonton cuplikannya sedikit nih. Siapa tahu ada yang lupa kan? Silakan menonton dan menyimak.
Nah, kita kan tadi udah nyimak nih videonya, tapi kita mau minta maaf lagi karena ternyata masih ada kendala. Jadi, meskipun nggak ada suaranya, mungkin kita bisa nangkep kali ya, bener banget yang dibilang Caca sama Dwi tadi, kalau misalnya di film ini tuh menceritakan tentang keluarga dan tentang perjalanan hidup keluarganya itu kayak gimana. Tapi kayaknya sih kurang lengkap ya dari apa yang dari apa yang aku bilang tadi. Biar lengkap jawabannya, kita tanyakan langsung aja nih ke narasumber. Siapa ya kira-kira narasumber berikutnya yang akan kita tanyakan? Kayaknya kita tanya ke Sel aja sih. Oh iya Sel, film Keluarga Cemara itu bercerita tentang apa ya? Oke, thank you moderator. Jadi film Keluarga Cemara itu adalah sedikit cerita ya guys. Ini kita flashback sedikit. Film Keluarga Cemara adalah sebuah film yang menceritakan mengenai keluarga. Nah, keluarganya ini tuh pertama-tamanya tuh bener. Semua yang teman-teman jawab itu tadi bener semua dan jawabannya keren-keren banget sih, apresiasi banget. Dan film ini lebih ke keluarga di mana permasalahannya lebih ke ekonomi nih teman-teman, ekonomi yang tadinya mereka tinggal di kota enak kehidupannya dan akhirnya mereka harus memutuskan untuk tinggal di kota tempat kelahirannya si Abah ini karena mengalami suatu masalah di perusahaan si Abah. Jadi akhirnya emak, Ara, dan Iis ini tinggal di desa dan kehidupannya berbeda banget sama kehidupan di kota. Jadi mereka harus si emak harus berjualan untuk menghidupi keluarganya, si Abah rela untuk melakukan pekerjaan apa saja yang untuk keluarganya, si Is yang tadinya hidupnya lumayan enak harus tinggal di desa, dia harus merasakan kehidupan orang-orang di sana seperti itu. Tapi di film ini sih ada nilai keluarganya dapat banget sih teman-teman, karena di film ini kita ngajarin untuk gimana ya,
untuk selalu kompak dalam keadaan apapun. Pokoknya pembelajaran BK-nya ada, dan di film ini juga ada keterbukaan antara satu sama lain. Terus juga di film ini adanya komunikasi, mereka saling berkomunikasi walaupun keadaannya tuh apa ya, nggak begitu kurang baik, tapi dia tetap apa ya, tetap harmonis, rukun dalam kesederhanaannya itu. Seperti itu teman-teman. Oh, seperti itu, Sel. Jadi meskipun apapun yang sedang keluarga kita alami, kita harus tetap harmonis ya, Sel ya. Betul banget sih. Oke, wah makin menarik aja nih. Bagaimana dengan narasumber lain? Apa ada yang ingin ditambahkan? Aku pilih aja deh ya narasumber yang bisa menambahkan. Kira-kira siapa ya? Brother Simply, gimana nih tanggapannya mengenai film ini? Oke, teman-teman. Jadi sudah semakin jelas ya jawabannya. Yang pasti film ini tidak membahas tentang pohon ya guys. Membahas tentang manusia, kehidupan manusia. Nah, dari film ini kita belajar seperti yang sudah dikatakan Sela ya teman-teman. Kita belajar banyak hal. Ya, baik dari sisi anaknya atau dari sisi orang tuanya, itu banyak hal yang kita pelajari. Untuk permasalahannya sendiri, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi teman-teman. Tapi sebelumnya aku kembaliin dulu ke moderatornya. Wah, terima kasih Bruder. Nah, semakin lengkap aja nih teman-teman jawaban dari teman-teman dan narasumber kece-kece kita. Nah, kita udah tahu nih gambaran singkat mengenai isi filmnya. Sekarang kita cari tahu lebih dalam lagi, apa sih hubungan dari film ini dengan bimbingan dan konseling? Wah, makasih dia atas pertanyaannya. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang hubungan dari film tersebut dengan bimbingan konseling. Jadi aku menjelaskan tentang keluarganya dulu ya. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berisi dari ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak-anak. Masing-masing memiliki perannya. Dalam menjalin hubungan satu sama lain, keluarga memiliki konfliknya masing-masing. Di film ini konfliknya terjadi tentang masalah ekonomi. Sebenarnya konflik ini sangat dekat, bahkan menjadi bagian dari kehidupan. Terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan agar tidak terjadi konflik ini. Jadi peran konselor itu terkaitan dengan peran konselor harus membantu menyelesaikan serta memberikan masukan untuk keluarga yang mengalami masalah dengan memberikan konseling kepada keluarga atau family terapi yang merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada setiap individu dalam keluarga agar dapat mengatasi masalah dengan rasa kerelaan dan kecintaan kepada keluarganya. Begitu keterkaitan dengan peran BK. Saya kembalikan kepada ke moderator. Oke, aku mau nanya nih, apakah dari permasalahan yang terjadi dengan keluarga itu bisa dilakukan konseling? Dan jika iya, konseling seperti apa sih yang mau diberikan oleh seorang guru BK atau seorang calon konselor? Oke, kakak cantik, makasih pertanyaannya. Nih, menurut aku sendiri ya, sebagai calon guru BK, dalam keluarga perlu diadakan konseling, baik kepada anak maupun kepada keluarga, dan bisa juga kepada kedua orang tuanya. Nah, konseling yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama itu konseling individu, dan yang kedua itu konseling kelompok, kakak. Oke, aku bantu tambahin ya jawaban dari Vinta nih. Thank you. Oke, tadi Vinta udah jelasin nih konseling individu sama konseling kelompok. Nah, teman-teman, di sini pelayanan konseling individu itu adalah pelayanan yang diberikan oleh seorang konselor yang
di mana hanya satu individu nih teman-teman. Ini bisa dikasih ke ayahnya, ke ibunya, anaknya. Nah, ini tuh biasanya dilakukannya face to face, teman-teman. Nah, tapi karena pandemi sekarang, kemungkinan pelayanan konseling individu bisa dilakukan melalui layanan Jimit dan lain sebagainya. Dan kalau layanan konseling kelompok ini lebih mengarah ke bimbingan kelompok. Nah, di sini beranggotakan bisa 5 orang dan di sini juga membahas mengenai permasalahan. Jadi satu permasalahan untuk diatasi. Nah, kalau layanan konseling individu lebih ke arah satu orang dengan seorang konselor untuk mengatasi masalah. Dan tapi kalian jangan khawatir takutnya konselor bocor. Nggak mungkin teman-teman, karena di layanan konseling individu sebelumnya konselor sudah menerapkan asas kerahasiaan, di mana nantinya pada saat sudah melakukan layanan konseling ini, konselor nggak boleh membocorkan privasi kalian ke orang lain gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk konseling ke konselor karena nggak akan bocor teman-teman. Terima kasih. Kembali ke moderator. Tambah menarik lagi nih. Serius deh, aku makin penasaran nih. Kayak apa sih bentuk atau contoh dari layanan bimbingan dan konseling ini? Oke guys, jadi saya coba bantu jawab ya. Oke, dalam dunia bimbingan dan konseling teman-teman yang juga sudah kami pelajari dalam semester ini ya teman-teman. Kalau layanan bimbingan dan konseling itu sendiri itu terdiri dari dua layanan teman-teman. Layanan utama itu yang pertama layanan inti, itu ada 10 jenis layanan ya. Lalu layanan kedua itu adalah layanan pendukung, itu ada 5 jenis layanan teman-teman. Nah, sekarang terlepas dari film tadi teman-teman ya, kita lihat dulu apa saja sih layanan 10 layanan jenis layanan inti itu. Saya akan membacakan saja sebagai informasi bagi teman-teman supaya kita juga tahu lebih dalam lagi siapa sih atau seperti apa sih peran dari guru BK itu teman-teman. Bukan guru BK, dari seorang konselor atau seorang pembimbing, bimbingan dan konseling itu. Nah, layanan yang pertama, layanan inti yang pertama itu adalah layanan orientasi teman-teman. Yang kedua, ada layanan informasi. Lalu yang ketiga, ada layanan pembelajaran. Yang keempat, ada layanan penempatan dan penyaluran. Lalu yang kelima, ada layanan penguasaan konten. Yang keenam, ada layanan konseling individual. Yang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Sela ya. Lalu yang ketujuh, ada layanan konseling kelompok. Lalu yang kedelapan, ada layanan bimbingan kelompok. Lalu yang kesembilan, ada layanan konsultasi. Ya. Setelah layanan konsultasi, ada layanan mediasi. Itu teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan salah satu bagian di sini ya, yang menarik untuk kita ketahui bersama-sama ya teman-teman. Ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Mungkin di teman-teman di luar BK ya misalnya ya, mungkin berpikir bahwa setelah saya lulus dari SMA, saya mau kemana, bingung ya, kuliah apa, atau teman-teman di SMP misalnya, saya mau kuliah apa, sebenarnya bakat saya itu di mana. Nah, seorang konselor akan membantu teman-teman ya. Ada layanan penempatan dan penyaluran. Jadi kalau dari definisinya sendiri itu adalah layanan yang memungkinkan peserta didik ya atau konseli memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi ya. Lalu kegiatan ekstrakurikuler misalnya ya, menemukan bakat-bakatnya. Jadi di sana seorang konselor akan membantu teman-teman. Itu
jenis layanan inti, salah satu jenis layanan inti yang mungkin saat ini sangat marak sekali yang dialami oleh teman-teman, yang dilema dengan pilihan dalam pendidikannya. Oke, kita lihat lagi. 5 layanan jenis, layanan pendukung, ada 5. Yang pertama ada layanan instrumentasi, lalu ada layanan himpunan data, lalu ada layanan kunjungan rumah. Yang kelima adalah layanan alih tangan kasus. Nah, ini teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan salah satu ya yang menarik. Itu adalah layanan alih tangan kasus. Ini kayaknya tadi sudah disinggung oleh si Sela, ya, oleh narasumber kita Sela. Itu tentang jangan takut kalau ingin berkonsultasi atau ingin berbagi pengalaman kesulitan dengan seorang konselor atau guru BK misalnya. Karena di sana di layanan alih tangan kasus ini, itu seorang guru BK, seorang konselor itu sudah tahu bahwa ketika orang yang datang meminta bantuan itu tidak merasa puas atau dilihat masalahnya itu rumit atau sulit diatasi atau tidak sesuai dengan kompetensinya, maka seorang konselor itu dia akan alih tangankan kasus itu. Artinya dia akan mengarahkan teman-teman ke tempat mana teman-teman harus pergi. Jadi lebih tepat penanganannya itu di mana. Seorang konselor dia akan mengarahkan itu dan dia tidak akan memaksa kalau dia tidak bisa atau dia tidak ahli di bidangnya. Jadi ada batas-batas tertentu teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi tidak perlu takut atau cemas ketika memiliki permasalahan. Ya. Seorang konselor siap membantu teman-teman. Yang terbaik pokoknya. Oke, itu dia teman-teman penjelasan singkat ya sederhana tentang layanan dalam bimbingan dan konseling. Oke, saya kembali ke moderator. Wah, terima kasih ya Bro dan Simplicius Korak. Keren banget nih penjelasannya. Aku ngerti nih sekarang ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya apa nih? Ya, apa nih ya kira-kira dia? Tapi ngomong-ngomong penjelasannya Bruder tuh bagus banget ya dia. Gampang dimengerti. Iya, Bruder ini emang keren deh pokoknya. Oh iya, di bagian ini ada sesi Q&A. Nah, teman-teman bisa nih nanya di sini seputar tentang BK. Baru tahu kan teman-teman ternyata tuh BK nggak cuma jadi guru aja, ternyata banyak layanannya. Nggak cuma Silakan. jadi polisi sekolah ya, Kak? Oh iya, benar. Kasarnya tuh nggak cuma jadi polisi sekolah ya. Iya, tapi guru BK bisa ngebantu kita dalam konseling keluarga juga. Benar. Oke, ada teman-teman yang mau nanya. Oh, iya lupa nih. Oh, apa tuh? Kalau misalnya pertanyaan terbaik juga dapat hadiah kan ya dia? Wah, bener banget nih, aku baru ingat. Oh, Ada iya. 2 pertanyaan terbaik yang nantinya bakal kita umumin dan dapat hadiah tentunya. Nah, bener banget. Siapa sih yang nggak tertarik sama hadiah ya kan? Nah, jadi teman-teman silakan bertanya. Iya benar, lumayan banget hadiahnya. Jadi boleh nih tanya-tanya di kolom chat atau kalau mau on mic juga boleh, silahkan. Ayo teman-teman, kita tungguin nih pertanyaannya. Iya, benar. Atau kalau emang malu-malu on mic, bisa di kolom chat aja juga nggak apa-apa. Nanti jawabannya, pertanyaannya akan dijawab sama narasumber yang kece-kece ini loh. Benar banget. Nah, ada Kak Feby nih, raise hand. Iya. Silakan Kak, boleh di on mic. Oke, cek. Mas, Dengaran? Ya, sudah. Oke, menarik ya, karena keluarga, kita kan lahir di keluarga. Aku mau nanya gini, tadi itu ada tentang kayak guru BK nggak bakal bocorin tentang setiap kita yang mau konsul ke mereka gitu. Nah, ada nih berapa ya, mungkin nggak semua, cuma ada beberapa cerita yang kita dengar tentang gimana seorang guru BK yang banyak nih yang konsul ke dia, tahu-taunya dia kayak jadi bahan cerita gitu ke orang-orang dan bahkan dia langsung sebut
menyebut nama orang yang pernah konsul ke dia. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Mereka bakal dapat apa? Dan tentunya kita sebagai yang konsul nih bakal sangat rugi. Nah, terus kitanya gimana gitu loh? Wah, keren nih pertanyaannya, bagus banget. Kira-kira dari narasumber siapa nih yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Febi? Oke, aku boleh bantu jawab, ntar kalau yang lain mau jawab boleh. Oke, jadi thank you banget Kak Febi udah bertanya mengenai asas kerahasiaan. Jadi di BK itu sebenarnya emang titik awal dari seorang guru BK itu harus mempunyai 12 asas. Nah, asas yang paling utama itu sebenarnya asas kerahasiaan. Karena di situ tuh si konselor harusnya nggak boleh bocor. Nah, kalau kasusnya seperti Kak Febi cerita tadi, ada yang bocor, kemungkinan kalau dia masuk kayak keanggotaan APKIN dan keanggotaan organisasi BK lainnya, kemungkinan akan dicabut atau dikasih peringatan nih Kak. Nah, sebenarnya tuh seorang konselor itu dia boleh membocorkan rahasia si konseling ini jika si konseling ini membahayakan keselamatan diri si konselor dan juga orang lain, dan juga membahayakan keselamatan diri dia. Misalkan nih Kak, si konseling ini ceritanya pengen bunuh diri atau pengen ngebayain diri dia dan juga orang lain. Nah, kita boleh nih ngebocorin rahasia itu. Tapi kalau misalkan si konselingnya itu cerita mengenai permasalahan dia, nah itu kita sangat tidak boleh untuk membocorkan, karena seorang calon konselor itu harus mempunyai 12 asas, dan asas yang paling utama itu di asas-asas selanjutnya itu asas kerahasiaan. Karena dengan asas kerahasiaan kita bisa menjaga rahasia si konseling dan juga kita bisa membuat si konseling nyaman untuk bercerita kepada kita karena tidak ada sangkut pautan pembocoran. Kita juga mau kita cerita sama keluarga kita tetap nggak boleh Kak. Sebenarnya yang tahu itu ya kita sendiri. Jadi seorang konselor itu harus punya asas kerahasiaan ini terlebih dahulu sebelum mereka mempunyai asas-asas lain. Asas kerahasiaan yang paling utama Kak. Seperti itu. Boleh yang lain ditambahkan? Boleh nih Kak Sela, aku nambahin ya. Tadi kan kakak udah bilang boleh diberitahukan kepada siapapun. Nah, tapi kita harus minta izin dulu nih kepada konseling kita. Kita boleh nggak sih bocorin rahasia dia? Kalau dia bolehin, baru kita beritahu kepada orang lain, mau kepada orang tuanya, kepada guru, baru. Kalau tidak diperbolehkan sama sekali oleh konseling, kita tidak boleh membocorkan rahasia tersebut, kakak. Boleh nih, narasumber lain, ayo tambah nih. Oke, gue tambahin lagi Ya nih. Oke, gue tambahin. Nah, jadi gini teman-teman, terima kasih Kak Vivi tadi udah bertanya. Pertanyaannya bagus sekali. Pertama kita harus ketahui bersama ya teman-teman. Jadi gini, kenapa guru BK itu bisa bocorin kayak tadi ya, menceritakan hal seperti itu. Terlepas dari itu, yang pertama kayak gini teman-teman. Jadi ada dua paradigma, paradigma atau cara pandang BK plus 7, lalu yang kedua tentang paradigma komprehensif ya, BK komprehensif. Nah, jadi pandangan yang dulu, BK pandangan yang dulu itu mungkin karena pembelajarannya atau materi-materinya mungkin kurang apa ya, kurang, itu mereka hanya menangani orang-orang yang bermasalah saja. Tapi kalau BK komprehensif yang sekarang ini, paradigma yang sekarang itu teman-teman, itu dia akan bukan hanya menangani orang-orang yang bermasalah atau bukan hanya menangani orang-orang bermasalah, tetapi orang yang tidak bermasalah pun akan dibantu. Nah, kenapa bisa terjadi kayak tadi yang dibilang Kak Febi, dibocorin? Nah, itu mungkin si guru BK-nya itu belajar pada zaman yang mungkin pola 17 itu kali ya, mungkin ya materinya kurang dia dalami atau selama perkuliahannya atau gimana. Tetapi tidak
seorang guru BK itu bisa menceritakan permasalahan itu ada syaratnya teman-teman. Jadi misalnya seperti saya kasih contoh saja. Nah, kalau guru BK itu ingin men-sharingkan pengalaman misalnya, nah dia harus meminta izin dulu nih ke orang yang sudah sharing ke dia, tetapi ketika menceritakan itu dia tidak menyampaikan nama atau oh ini orangnya ini nih, bukan. Itu tidak, dia hanya menceritakan secara umum saja teman-teman. Permasalahannya diceritakan, bukan orangnya. Jadi itu, di sana ada asas kerahasiaan sekali lagi ya. Itu yang sangat penting. Itu seorang guru BK pada zaman sekarang, paradigma yang baru ini, komprehensif atau menyeluruh ini, pasti tahu tentang hal ini dan mereka berpegang teguh itu pada asas itu. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih nih narasumber yang kece-kece. Jawabannya mudah dipahami ya. Kalau aku sih udah mudeng nih. Gimana nih, Kak Febi? Udah jelas belum penjelasan dari narasumber kita? Oke, ini udah jelas kok. Cuman tadi Kak apa ya? Simplicius ya, kalau nggak salah namanya. Nah, tadi sudah dan yang lain juga narasumber udah jelaskan dan itu to the point. Oke, aku bisa nerima dan paham. Nah, tadi Kak ini bilang enggak, tidak hanya membantu orang yang punya masalah, tapi akan membantu juga orang yang nggak punya masalah. Nah, itu maksudnya bagaimana ya? Bisa Gimana Kak? Mohon maaf, suaranya putus-putus. Oke. Bisa diulang lagi? Oke, jadi gini. Tadi kakaknya kan bilang gini, mereka yang bimbingan konseling itu tidak hanya membantu orang yang punya masalah, tapi akan membantu juga orang yang nggak punya masalah. Nah, itu maksudnya bagaimana ya? Bisa dijelasin lebih detail lagi? Oke, makasih. Ini makin makin kritis ya, mantap. Jadi gini, tadi saya hanya menjelaskan tentang paradigma itu ya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa orang yang tidak bermasalah pun akan dibantu. Artinya seperti ini teman-teman. Jadi ketika guru BK yang sekarang ini atau paradigma yang baru, paradigma komprehensif sekarang ini, itu membantu orang yang tidak bermasalah dalam artian seperti ini. Misalnya itu sebagai teman atau sahabat. Jadi dia selalu mendukung ya. Artinya seperti seorang guru BK, dia selalu hadir ya, hadir. Kalau di sekolah ya, dia itu harus menjadi seorang teman. Jadi bukan hanya saat ketika si ini dia bermasalah, jadi harus baru didekati atau baru dipanggil. Enggak seperti itu. Tetapi pada saat-saat dimanapun apapun kondisinya itu seorang guru BK juga selalu siap sedia menerima itu. Mungkin sebagai teman sharing, bukan hanya sharing masalah, sharing apa yang lucu-lucu tentang apapun itu bisa. Seperti itu sih yang penjelasannya. Bisa dimengerti ya Kak? Atau gimana nih? Atau belum puas silakan. Gimana nih Kak Febi? Penjelasan dari narasumber kece kita, Bruder Simplicius. Apa udah dimengerti? Bisa ditambah nggak ya narasumber lain mungkin bisa nambah, jadi agak kurang ini sih. Wah, ternyata Kak Febi masih belum puas nih sama jawaban Bruder. Sekali lagi, mau dijelasin sekali lagi ya. Oke, gini. Jadi pertama ini dulu. Saya jelaskan ada dua nih, paradigma biar Kak Febi juga tahu. Jadi paradigma yang dulu, 17+ itu, boleh dikatakan guru BK itu seperti anggapan guru BK itu polisi sekolah. Mungkin saya sendiri juga pernah merasakan itu ya. Kalau guru BK itu dia hanya memanggil orang yang ada masalah di sekolah baru dipanggil. Sedangkan hari-hari biasanya ya dia hanya di ruangan atau seperti itu misalnya, tidak mempedulikan itu. Nah, di paradigma yang baru yang komprehensif sekarang ini ya, yang baru itu yang ditangani itu bukan hanya orang-orang yang bermasalah, tapi orang yang tidak bermasalah pun ditangani dalam artian bahwa guru BK itu aktif orangnya. Dia itu selalu boleh dikatakan bukan menjadi seperti polisi sekolah tadi, tetapi dia itu lebih menjadi sahabat, pendengar yang baik, ya seperti itu, yang selalu siap sedia menjalankan tugasnya itu.
bersama-sama dengan anak-anak, sehingga paradigma yang dulu seperti yang polisi sekolah itu tidak terjadi lagi di zaman sekarang ini. Seperti itu. Apakah sudah jelas atau masih bingung? Kak Feby gimana? Boleh nggak sih aku tambahin sedikit? Oh ya, boleh. Boleh, silakan. Sebentar. Oke, mungkin narasumber lain bilang pertanyaannya apa sih? Pasti pada belum tahu ya. Nih, pertanyaan Kak Feby tadi tuh pas Bruder ngejelasin tadi, kebetulan Bruder bilang bahwa guru BK itu bukan hanya menyelesaikan masalah. Nah, Kak Feby bertanya, kenapa sih Bruder mengatakan bahwa guru BK itu tugasnya bukan hanya menyelesaikan masalah doang, apakah ada yang lain? Gitu tuh pertanyaannya. Nah, yang dijelaskan, aku cuman menambah yang dijelasin oleh Bruder. Sebenarnya guru BK itu juga bisa menjadi teman kita bercerita. Dan guru BK juga harus bisa merangkul siswa-siswanya. Bukan menganggap, ya kamu siswa, saya guru, lu harus menghormatin gue. Ya jangan begitu dong. Guru BK harus bisa merangkul semua siswa-siswanya, agar siswa-siswanya juga bisa nyaman dengan dia. Dengan melakukan konselor, apapun itu, dia mau cerita, ya siswanya juga ya seru sama gurunya. Guru BK-nya juga harus welcome gitu loh, Kak. Nah, jadi guru BK itu bisa mempunyai dua peran. Yang pertama itu bisa sebagai penyelesai masalah dalam sekolah, baik dalam lingkungan sekolah atau pribadi setiap siswa. Bisa juga menjadi seorang konselor. Yang kedua juga dia harus juga bisa menjadi teman atau sahabat untuk para siswa-siswanya, Kak Feby. Nah, gimana Kak Feby? Sudah jelas belum? Oke, udah jelas kok. Thank you. Wah, mantap nih jawaban dari narasumber kita. Pertanyaannya juga cukup menguras otak moderator ternyata ya. Lebih mendalam ya. Iya. Wah, keren banget. Yang jawab narasumber yang terkuras otaknya kita ya dia ya. Ya, kita sampai iya. Pudeng jadinya ya. Benar banget. Oke, jadi karena pertanyaannya Kak Feby udah jelas, kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Di. Pertanyaan kedua itu ada dari Kak Theodorus. Oke, pertanyaannya, Kak, kalau misalnya saya konseling ke salah satu anggota keluarga yang jadi konselor nih, bisa gak Kak itu kira-kira? Nah, gimana nih tanggapan narasumber? Bisa gak kira-kira? Bisa dong, Kak. Oke. Kenapa tuh alasannya tuh, Yosef? Nah, kalau menurut saya ini walaupun anggota keluarga tapi dia harus profesional, profesinya sebagai konselor gitu, Kak. Jadi harus merahasiakan cerita dari anggota keluarga ini ke keluarga yang lainnya. Jadi dalam konselor kepada keluarga ini harus ada asas keterbukaan dan kesukarelaan. Jadi jawabannya bisa. Segitu aja, Kak. Menurut saya ada tambahan dari teman-teman lain. Oke, saya tambahin sedikit ya. Terima kasih Kak Teo atas jawabannya. Terima kasih juga ya, saya jawabannya juga bagus. Nah, saya ulangi sedikit lagi. Tadi saya sempat menjelaskan tentang ada 10 jenis layanan inti, lalu ada 5 jenis layanan pendukung. Nah, di 5 jenis layanan pendukung itu di sana ada layanan kunjungan. Kalau nggak salah layanan kunjungan ke rumah, kunjungan rumah layanannya. Nah, di sana itu seorang konselor ya, dia juga tidak serta-merta atau sembarang untuk ke sana, tetapi dia sudah punya seperti prosedur atau langkah-langkah yang pasti, yang profesional ya, yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya kunjung-kunjung saja itu boleh, tapi sebaiknya mereka sudah punya kesepakatan antara orang yang akan dikunjung dan juga pengunjungnya. Itu dari saya, Kak Teo. Apakah bisa dimengerti?
Oke, merangkum dari jawaban Yosef dan Bruder. Mungkin kalau dari pandangan aku sendiri nih Kak, sebagai mahasiswa bimbingan konseling juga, jika mereka berdua antara konseli dan konselor sudah ada kesepakatan, meskipun konselornya ini merupakan keluarganya konselor, ya nggak apa-apa, itu bisa dilakukan asal tetap menjaga kerahasiaan dan juga bisa menjaga etika sebagai konselor kayak gitu. Nah, terus konselor ini juga harus bisa menempatkan dirinya meskipun dia keluarganya konseli, tapi balik lagi, si konselor tidak boleh membocorkan apapun yang diceritakan oleh keluarganya. Seperti itu, Kak. Apa bisa dimengerti, Kak? Oke, udah ada reaction dari Kak Theo. Terima kasih Kak Theo pertanyaannya. Oke, lanjut di pertanyaan yang lainnya apa nih, Di? Aduh nih, aku bacain ya pertanyaan dari Pacem. Bagaimana kalau dalam keluarga adanya rasa insecure antara orang tua dan anak? Apakah keluarga tersebut akan berantakan atau dengan rasa insecure itu akan membuat keluarga semakin harmonis? Nah, gimana nih narasumber? Aku boleh bantu jawab, ntar tambahin ya guys, moderator yang lain. Oke, jadi thank you banget nih Kak Pacar udah ngasih pertanyaan, bagus banget pertanyaannya. Oke, sebenarnya di dalam hubungan keluarga itu harus ada keterbukaan nih. Nah, kalau misalkan keterbukaan antara keluarga saling terbuka, misalkan dia ngerasa insecure. Nah, kalau ini insecure karena berantakan atau dengan rasa insecure itu akan membuat keluarga semakin harmonis. Enggak, sebenarnya cerita sih. Setiap keluarga itu harus menceritakan apapun yang dia rasakan. Dia harus terbuka antara ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Karena kalau misalkan kita udah terbuka ya satu sama lain, misalkan kita ngomong nih ke mama, misalkan, "Mah, aku insecure gara-gara ini." Terus gimana ya, Mah? Itu justru sih kalau menurut aku ada keringanan di dalam hati buat cerita. Karena sebenarnya rasa insecure itu ini sih, kayak anggapan kita, bisa kita melihat sosmed terus kita insecure, bisa kita ngeliat kehidupan orang lain kita insecure. Jadi gimana cara pandang kita menilai insecure itu? Insecure bagus biar kita lebih baik lagi ke depannya, tapi gimana kita menilainya? Nah, kalau di dalam keluarga ini penting banget, dimana penting untuk jangan insecure lah satu sama lain antara anak sama orang tua. Kita harus saling terbuka, intinya itu sih kalau aku. Begitu. Boleh yang lain, moderator? Wah, makasih nih Kak Sela udah bantu jawab pertanyaan dari Pacem ini ya. Nah, gimana nih Kak? Udah ngerti belum jawaban dari narasumber kita yang kece satu ini? Atau masih butuh jawaban narasumber lain? Bisa kok ditambahin sama narasumber lain. Kayaknya udah cukup ngerti nih. Bruder, tadi ada mau Tadi Bruder kayaknya deh. Kita tungguin si Pacem gimana, udah itu belum? Kalau belum nanti kita jelasin tambahan lagi. Gimana? Kalau udah jelas, boleh dikasih reaction ya Kak Pacem. Biar kita bisa lanjut nih.
Terima kasih jawabannya sudah sangat jelas. Oke, terima kasih, Kak. Pertanyaan terakhir, sepertinya ada tadi Dedi pertanyaan terakhir itu. Iya nih, ada nih. Aku bacain ya, Kak. Oh, boleh, Di. Nih, aku mau nanya, Kak. Aku tuh ketika mau sharing masalah ke konselor, tapi aku selalu malu. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi rasa malunya? Gimana nih narasumber kita? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, saya coba ya. Mantap Pak Cem, hidup ya Pak Cem. Pertanyaannya bagus nih, teman-teman. Oke, ini memang suatu kenyataan ya yang tidak mau kita terima itu, bahwa banyak anak-anak juga yang mempunyai masalah tetapi takut atau malu untuk sharing ke seorang konselor ya. Nah, untuk tanya bagaimana caranya untuk mengatasi rasa malu, itu sebenarnya mungkin orang konselor ya bersyukur ya pada saat ini Pak Cem yang bertanya ini hadir di sini bisa langsung tahu jelas bahwa oh ternyata guru BK itu atau seorang konselor dia itu bukan polisi sekolah, dia itu adalah sahabat ya, teman seperti itu ya, itu bisa langsung. Jadi mungkin si Pak Cem bersyukur karena bisa tahu ya bahwa saat ini bisa tahu bahwa seorang konselor itu ternyata bukan polisi sekolah, itu seorang sahabat. Nah, sekarang kita bahas tentang rasa malu ini. Tidak apa-apa kalau malu, itu juga bagus ya, satu perasaan, berarti masih hidup. Mantap. Mungkin agar apa ya, agar tidak malu ya, mungkin bisa langsung disampaikan ke orang lain atau ke teman-temanmu untuk meminta bantuan untuk menyampaikan, oh saya ada keluhan ini, bisakah saya bertemu dengan seorang konselor, seorang guru BK, bisa minta bantuan perantaran orang lain juga bisa. Kalau seandainya Pak Cem malu ya begitu ya, malunya tinggi banget ya, boleh minta bantuan dari teman-teman lain, dari orang lain sebagai perantara. Nah, ketika menyampaikan itu ya yakin dah seorang guru BK juga pasti membantu. Tetapi gini, adalah satu hal lagi yang perlu diingat bahwa ketika kita sudah bertemu dengan konselor ya, orang itu tidak serta-merta kita langsung sharing begitu. Nanti akan dipandu oleh seorang atau dibimbing oleh guru BK untuk mengatasi permasalahan. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Terima kasih juga buat Pak Cem ya. Mudah-mudahan bisa mengerti dan bisa men-sharingkan juga kepada teman-teman bahwa guru BK itu adalah sahabat temannya. Itu, terima kasih. Katanya terima kasih Brother Simplicius yang kece banget nih. Berarti Kak Pacem udah paham ya sama penjelasan dari Brother Simplicius. Wah, keren juga nih pertanyaannya, Di. Iya ya, pada kadang kita juga ada rasa malu ya. Iya nih. Gimana kalau kita lanjut ke selanjutnya aja nih? Oke, ada apa nih Di habis ini? Jeng 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 jeng. Apa nih? Wah, pengumuman nih. Pengumuman apa nih, Di? Pengumuman ice breaking dan pertanyaan terbaik nih, teman-teman. Nah, di sini kalian bakalan dapat hadiah nih. Kira-kira siapa nih ya yang bakalan dapat hadiahnya? Waduh, siapa nih kira-kira nih? Ada yang ngerasa jadi pemenang nggak nih? Coba yang ngerasa jadi pemenang, raise hand. Boleh kasih reaksinya? Nah, nanti dari pemenang ini bakalan dihubungin sama kita buat pemberian hadiahnya secara personal. Benar banget. Lumayan nih hadiahnya bisa
ngasih gizi ke bayi-bayi cacing yang ada di perut kita nih. Lumayan dia. Banget, lumayan nih. Udah sore gini kan. Iya, Kayaknya Pak. untuk nyemil. Iya, benar. Sore-sore gini capek ikut webinar, abis itu ngemil. Enak banget ya dia ya. Apalagi hadiahnya dari sini nih. Iya, mantep banget dah. Oke dia. Jadi karena kayaknya udah pada nggak sabaran lagi nih. Siapa sih pemenangnya dia? Aduh, boleh banget nih. Aku bakal ngumumin dari pemenang ice breaking game kita tadi nih. Jeng, Kira-kira jeng, siapa jeng, nih yang siapa ya kira-kira ya? Soundnya manual aja ya dia ya. iya nih. Tadi itu gamenya seru banget ya, Kak. Wah, parah, seru banget. Nah, kira-kira siapa nih tadi yang ngumpulin poin terbanyak? Pada game ice breaking. Nah, ya. Kira-kira siapa ya? Jeng, jeng, jeng. Selamat buat Kak Feby. Buat Kak Feby nanti bakal dihubungin sama kita lewat chat personal ya, Kak. Nah, selanjutnya ada dari pertanyaan terbaik nih. Kira-kira siapa nih? Oke, siapa ya Kak? Pertanyaan terbaik nomor 1 nih Kak. Kira-kira siapa nih Kak? Tadi tuh pertanyaannya keren-keren banget nih. Iya benar. Pertanyaannya tuh nguras otak ya Kak ya? Sampai susah nih nentuin pemenangnya siapa karena pertanyaannya luar biasa banget nih. Sampai kita bingung mau milih yang mana yang bagus ya Kak? Iya bener banget nih. Kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa ya pemenangnya? Kayaknya langsung aja deh biar nggak penasaran dan kayaknya udah nggak sabar ya, udah capek nih. Iya, oke langsung aja Kak. Dia siapa tuh pemenangnya? Pemenang buat pertanyaan terbaik yang pertama ada Kak Pacem. Selamat Kak Pacem. Nanti hadiahnya bisa tunggu dikonfirmasi oleh tim kami ya Kak. Dan buat pertanyaan terbaik kedua, yaitu ada dari Kak Theo. Selamat ya buat Kak Feby, Kak Pacem, dan Kak Theo. Selamat untuk para pemenang. Oh. Oke, dia boleh dilanjut. Ini kita udah ngumumin pemenangnya nih. Selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi nih. Wah, buat teman-teman semua diminta buat on cam karena kita mau sesi dokumentasi nih. Bisa rapiin rambut dulu, kacamata, atau yang penting jangan mandi ya, karena takutnya kelamaan. Oke, boleh on cam teman-teman yang bisa. Udah kali ya dia. Masih banyak yang belum nyalain nih. Oh, masih banyak ya. Takutnya ada kendala jaringan sih di. Oke, Kak Pacem udah nyalain. Siapa lagi nih yang mau nyalain lagi? Hai Kak, salam kenal. Kayaknya udah bisa dimulai dokumentasinya. Mungkin untuk Kak Vinta boleh dimatiin dulu share screen-nya. Biar kita bisa sesi dokumentasi nih. Oke. Aku juga mau rapi-rapi nih, biar keren. Iya benar, rapin dulu di hijabnya. Yang lain rapin rambutnya, bajunya. Aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3.
Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, Oke, teman-teman, jadi udah jelas banget ya semuanya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para moderator kece kita kali ini dapat bermanfaat ya guys. bener banget nih. Nah, sebelum teman-teman keluar dari Zoom nih, aku mau ingetin teman-teman untuk mengisi link evaluasi yang ada pada layar atau bisa di-scan. Dan aku juga udah kirimin nih ke chat. Jadi buat teman-teman luangin waktunya sebentar untuk isi link evaluasi. Oke, biar nggak nunggu-nunggu terlalu lama lagi nih, Di. Siapa tahu yang lain ada kegiatan kan ya? Iya, bener banget nih. Oke, jadi intinya keluarga yang baik itu harus kita ingat juga nih. Keluarga yang baik dibangun dengan cinta, dimulai dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Nah, sebelum kita doa penutup, apa udah isi link evaluasinya? Kayaknya udah deh, kita masih bisa tunggu juga. Oke. Oke, Bruder Simply bisa dipimpin doanya? Biar kita bisa doa penutup. Oke, baik teman-teman, Romo, kakak tingkat, Pater Bruder, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya sekali lagi berdoa menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kami bagikan, kami sharingkan bersama dalam kegiatan kami ini, boleh kami hidupi, boleh kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari, dan juga kami bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ya Tuhan, berkatilah kami juga dalam kegiatan kami selanjutnya, semoga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan jika selama kegiatan kami di siang hari ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami dan bimbinglah kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Bruder Simplicius untuk doa penutupnya. Oke, terima kasih semua atas partisipasi dan keaktifannya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Dadah. Terima kasih Om. Terima kasih. Thank you. Makasih juga Kak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari berseri
Amin. Terima Amin. Makasih. Romo. Ya. Ini apa, Bruder? Makasih Romo. Kasih Romo. Terima kasih Romo doanya. Baik. Baik, gua matiin screen-nya ya. Share screen-nya, recordnya. Matiin. Matiin.